Hadir. Herwin Azahra. Sakit ibu. Sakit. Wulan Sapitri. Hadir. Herwin Udah. Hadir. Koreng Mailani. Ibu. Suratnya udah ada? Ada. Resya. Hadir ibu. Berarti yang Herwin Azahra ini sakit, ya. Terus Koreng izin. Baik, sebelum kita belajar ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya lancar ya belajarnya. Untuk ketua kelas boleh dipimpin. Baik, sebelum pembelajaran mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Sekarang kita mulai pembelajarannya. Nah, bisa dilihat di atas itu gambar apa ya kira-kira? Tawuran. Ya, benar sekali, itu tawuran ya. Nah, ini adalah peristiwa sosial yang muncul karena adanya interaksi sosial yang negatif antara individu atau kelompok. Nah, ini salah satu contoh dari gejala sosial. Nah, kita juga hari ini akan belajar dari gejala sosial ya. Oke, nah, apa sih gejala sosial itu? Gejala sosial adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat karena adanya interaksi sosial antara individu maupun antar kelompok. Nah, artinya ketika orang-orang saling berhubungan dan saling memengaruhi, maka muncullah berbagai gejala sosial, bisa berupa kebiasaan baru ataupun gaya hidup ataupun bahkan konflik ya yang terjadi. Lalu gejala sosial ini merupakan tanda-tanda bahwa terjadinya perubahan dalam tatanan sosial kita, baik yang mengarah pada kemajuan ataupun sebaliknya yaitu kemunduran. Nah, selanjutnya ada faktor gejala sosial. Nah, ini kan ada dua ya faktornya, yaitu faktor kultural dan juga struktural. Nah, ibu mau nanya nih, ibu mau nanya apa sih artinya kultural dan struktural? Saya Ibu. Ya, Nerli, silakan. Ya dari Ibu, jadi kultural itu adalah berkaitan dengan budaya, sedangkan struktural itu berkaitan dengan sistem sosialnya. Betul sekali ya, kalau faktor kultural ini tuh yang bertumbuh di masyarakat, kayak kebiasaannya, budayanya. Terus kalau struktural itu mengenai pola-pola sistem sosialnya. Nah, yang pertama ada faktor kultural ya. Faktor ini merupakan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat ataupun komunitas. Jadi ketika nilai-nilai dalam masyarakat itu berubah ataupun berkembang dalam norma yang berlaku, maka bisa juga timbul gejala sosial. Contohnya itu seperti perilaku menyimpang yang muncul karena pengaruh budaya luar yang tidak disaring dengan baik. Oke, lalu kedua ini ada faktor struktural, merupakan sebuah keadaan yang mempengaruhi struktur yang disusun oleh pola tertentu. Jadi berkaitan dengan struktur atau sistem ekonomi, pendidikan dan juga politiknya. Jadi jika ada ketimpangan atau ketidakadilan dalam struktur tersebut, maka dapat memicu gejala sosial, misalnya kayak ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin, yang juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Oh ya, sebelum itu ada pertanyaan ya. Kalau misalkan kalian udah lihat ya di slide sebelumnya ada foto tawuran. Nah, menurut kalian itu masuk ke faktor kultural atau struktural? Kultural, Bu. Ya, betul ya. Masuknya ke kultural karena itu berkaitan dengan pengaruh lingkungannya dan nilai yang dibentuk di sekitar lingkungannya. Seperti itu tuh, Bu.
gejala sosial ini saling berkaitan satu sama lain. Sebuah gejala sosial ini bisa saja disebabkan oleh kombinasi dari beberapa faktor yang tadi ya. Lalu ada beraneka ragam. Jadi banyak ya jenisnya, tidak bisa disamakan gitu. Jadi satu dengan yang lain ini, gejala sosial ini misalkan di bidang ekonomi berbeda dengan yang terjadi di bidang politik. Lalu bersifat dinamis. Jadi karakteristik yang selanjutnya ini bersifat dinamis ya, karena manusia ini kan berubah-ubah ya. Misalnya kalau sekarang ini tren di kalangan remaja ini bisa berubah sangat cepat dari tahun ke tahun. Misalnya di TikTok ya, kita sudah tahu. Terus juga gejala sosial akan terus berkembang gitu, mengikuti perkembangan zaman, teknologi dan juga mengikuti kebutuhan masyarakat. Lalu ada selanjutnya yang keempat, tidak bersifat universal. Jadi sifatnya ini umum ya. Jadi gejala sosial ini beda di tiap daerah dan beda budaya juga beda gejala sosialnya. Artinya apa yang dianggap biasa di suatu daerah itu bisa dianggap tidak wajar juga di suatu daerah yang lain. Jadi ini menunjukkan bahwa gejala sosial sangat tergantung pada kondisi sosial budayanya. Kemudian yang kelima ya, ada tidak mudah dimengerti. Jadi karakteristik ini menunjukkan sebagai wujud ya dari perilaku dan hubungan antar manusia yang sulit dipahami. Karena menyangkut perilaku manusia yang kompleks juga seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi perilaku sosial manusia ini tidak bisa diprediksi, gitu. Perlu pendekatan sosial juga untuk memahami suatu gejala sosial. Lalu ada yang keenam, sulit diprediksi karena sifatnya ini yang kompleks, abstrak dan dinamis juga yang tadi sudah dijelaskan. Karena gejala sosial ini bisa muncul tiba-tiba karena yang sifat manusia yang dinamis ini misalnya sebuah konten ya di media sosial itu bisa viral dan menimbulkan pengaruh besar, dan viralnya ini juga setiap harinya beda-beda ya, setiap harinya pasti banyak gitu yang viral. Baik, yang selanjutnya ada jenis gejala sosial. Jadi yang pertama ada gejala religius. Jadi gejala religius ini berarti berkaitan dengan keagamaan ya, kepercayaan dan juga keyakinan yang ada di masyarakat. Contohnya itu misalkan gejala sosial atau kasusnya itu kemarin ada yang mengaku sebagai Tuhan ataupun Nabi. Itu termasuk juga ke gejala sosial ya, ataupun masalah sosial. Nah, selanjutnya ada gejala ekonomi. Kalau gejala ekonomi ini berarti kan berkaitan dengan aktivitas produksi ya, distribusi ataupun konsumsi serta pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Gitu. Misalnya, kalaupun ekonomi itu berarti kan dia bisa jadi pengangguran, kemiskinan, terus juga jadi kesenjangan sosial dan juga inovasi ya. Yang selanjutnya ada gejala politik ya. Jadi gejala politik ini berkaitan dengan dinamika kekuasaan, kebijakan dan juga partisipasi masyarakat dalam bidang bernegara. Lalu ada gejala hukum. Kalau gejala hukum ini terkait dengan kepatuhan masyarakat. Jadi terhadap masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Kalau misalkan ada penyimpangan dari hukum yang berlaku, bisa jadi muncul gitu pencurian, terus juga korupsi di mana-mana gitu kan. Dan juga sekarang marak di mana-mana yang korupsi. Jadi ini jenis gejala sosial menurut Philippe Asolikin. Nah, Ibu mau nanya ya, kalau misalkan kasusnya itu demonstrasi, itu masuk ke gejala sosial mana ya? Politik. Gitu. Masuknya ke politik ya. Selanjutnya kita diskusi sedikit ya mengenai gejala sosial. Ibu mau bikin kelompok juga ya, dua kelompok. Jadi Melin sama Wulan kelompok satu, kita sama Reja. Nah, kalau untuk kelompok satu, Ibu sebutkan ya soalnya. Soal pertama ini, jelaskan apa yang dimaksud dengan gejala sosial dan
berikan juga satu contoh nyata yang terjadi di lingkungan sekitar. Kalau soal keduanya, sebutkan dan jelaskan dua faktor penyebab terjadinya gejala sosial dalam masyarakat. Nah, untuk kelompok 2, kalau soal pertanyaannya, apa perbedaan antara gejala sosial yang bersifat positif dan negatif, dan juga kasih contoh ya masing-masing. Soal keduanya, bagaimana cara masyarakat mengatasi gejala sosial itu berupa seperti kenakalan remaja. Baik, silakan untuk diskusi terlebih dahulu. Ibu mau bertanya? Ya, Berarti satu kelompok ada 2 pertanyaan ya? pertanyaan dan beda-beda ya soalnya. Terima kasih diskusikan. Baik, sudah bisa dijawab pertanyaan? Sudah Ibu. Kalau kelompok berapa? 2, 1, 2. Gimana deh? Damsel. Saya mau sedih. Jadi bahasa presentasi. Dicurang. Ya Allah, Ibu. Katanya semua. Ya udah. Jadi bertas. Bertas. Nanti Ya, soal pertamanya itu apa perbedaan antara gejala sosial yang bersifat positif dan negatif, dan berikan masing-masing satu contohnya. Nah, kalau gejala sosial positif itu gejala yang membawa perubahan baik bagi masyarakat. Contohnya itu gotong royong dalam membersihkan lingkungan. Lalu untuk gejala sosial negatifnya itu gejala yang merugikan atau berdampak buruk bagi masyarakat. Nah, contohnya ini kenakalan remaja seperti tawuran antar pelajar. Buat soal nomor 2 nya kan ditanya bagaimana cara masyarakat mengatasi gejala sosial berupa kenakalan remaja. Yang pertama itu bisa memberikan pendidikan moral dan bimbingan di rumah dan sekolah. Kedua, menyediakan kegiatan positif bagi remaja seperti ekstrakurikuler atau pelatihan keterampilan. Ketiga, meningkatkan pengawasan dari orang tua dan masyarakat sekitar. Cukup itu. Oke, bagus ya jawabannya. Terima kasih. Untuk kelompok 1 silakan. Iya, baik Ibu. Tadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan gejala sosial dan berikan satu contoh nyata yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi jawabannya itu gejala sosial adalah peristiwa atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari interaksi sosial antara individu atau kelompok. Contohnya itu banyaknya pengangguran di daerah perkotaan karena keterbatasan lapangan kerja dan tingginya jumlah lulusan baru setiap tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk nomor 2 Ibu, untuk soal nomor 2-nya itu sebutkan menjelaskan 2 faktor penyebab terjadinya gejala sosial dalam masyarakat. Jadi jawabannya itu untuk faktor ekonomi, ketimpangan ekonomi seperti kemiskinan atau pengangguran dapat memicu gejala sosial seperti kriminalitas. Yang kedua itu ada faktor budaya, perubahan budaya norma yang cepat karena globalisasi dapat menimbulkan konflik antar generasi atau krisis identitas. Cukup Ibu. Oke, terima kasih ya, bagus untuk jawabannya. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Dan berikutnya Ibu akan menjelaskan ya, untuk tugas minggu depan itu membuat kritik tentang gejala sosial yang sudah dijelaskan juga. Nah, nanti kalian sudah tahu kan ya kritik itu? Sudah dicari di koran ataupun media manapun untuk mengerjakan kritik ini. Terima kasih. Baik anak-anak, untuk hari ini cukup ya, dicukupkan karena sudah jam 12 untuk istirahat. Semoga kalian bisa lebih peka terhadap lingkungan sosial kita. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk ketua kelas pemimpin doa. Baik Ibu, sebelum mengakhiri pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Dicukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sampai ketemu lagi minggu depan Ibu. Hati-hati di jalan.